apapun di sepak bola ini tanpa prestasi nothing. Jadi mau di PSSI, mau di klub, yang paling utama orang lihat adalah prestasi, proses nggak dilihat. Ketika menjadi narasumber pada wawancara di kanal YouTube milik JPNN, Haruna menceritakan berbagai hal, termasuk mengkritik kinerja Sintayong yang telah gagal membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF 2020. Dan berikut 5 pernyataan kontroversi dari Haruna Sumitra dalam acara tersebut. Pernyataan kontroversial yang diucapkan Haruna Sumitra pada acara tersebut adalah kritiknya terhadap pencapaian timnas Indonesia sehingga membuat Sintayong tersinggung. Haruna Sumitra menyebut pencapaian timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 tak ada bedanya dengan kiprah-kiprah pelatih skuad Garuda yang sebelumnya. Saya tadi sampaikan dalam rapat evaluasi, kalau hanya runner-up tidak perlu Sintayong, karena kita sudah beberapa kali jadi runner-up, bunyi pernyataan Haruna Sumitra. Kritik itu membuat Sintayong selaku pelatih tersinggung. Haruna Sumitra menyebut pelatih asal Korea Selatan ini tak boleh tersinggung karena kritiknya berasal dari exco PSSI. Sintayong yang tersinggung, jadi seolah-olah kita merecoki dia. Saya bilang, bagaimana Anda bisa tersinggung dengan kritik? Saya ini adalah exco yang membawa aspirasi dari sekian banyak klub, sekian banyak stakeholder terhadap ekspektasi. Match fixing atau pengaturan skor menjadi masalah pelik di sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga banyak yang menuntut PSSI untuk memberantas match fixing ini. Namun Haruna Sumitra berpandangan lain. Ia malah berharap agar PSSI tak terbawa arus atau isu dan tak perlu memberantas match fixing. Saya justru berharap agar PSSI dalam hal ini jangan hanya terbawa arus pada soal pemberantasan match fixing. Karena real match fixing bukan sesuatu yang harus diberantas, tutur Haruna Sumitra. Komentar terhadap Sintayong tak terhenti di soal Piala AFF 2020 saja. Haruna Sumitra menyebut bahwa Sintayong tak memberi manfaat ke klub-klub Liga 1 dalam segi permainan. Ucapnya, ia banyak mendapat masukan dari pelatih Liga 1 yang menanyakan tentang dampak kepelatihan Sintayong. Bahkan, Haruna Sumitra menyindir permainan dan game plan yang diterapkan Sintayong cenderung direct ball atau memainkan bola dari belakang ke depan secara langsung, berbeda dengan klub-klub Liga 1. Mayoritas klub Liga 1 melakukan proses dari kaki ke kaki dan proses build up dari bawah. Tapi proses latihan dan game plan Sintayong justru direct ball. Wajar jika Sintayong menerima pemain yang tidak siap, ucap Haruna Sumitra. Padahal, jelas jika dilihat dari penampilan timnas saat berlaga di Piala AFF 2020, lebih banyak memainkan bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan pernyataan Haruna Sumitra. Haruna Sumitra juga menyebut bahwa baginya apa yang dilihat baik di PSSI dan di level klub itu yang terpenting adalah hasil, bukan proses. Pernyataan ini juga mengarah kepada hal yang diterima Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 bersama Sintayong. Apapun di sepak bola, tanpa prestasi itu nothing. Jadi, mau PSSI mau di klub, yang paling pertama orang lihat adalah prestasi. Proses tidak dilihat, meskipun proses bagus. Tadi kita diskusi dengan Sintayong, mengapa proses kita seperti ini. Kenapa kita sampai kalah 0-4 dari Thailand padahal kita tidak pernah kalah sebesar itu. Di SEA Games terbaru saja, kita bisa menang 2-0. Kenapa kemarin kita kalah? Dia bilang Anda tidak tahu prosesnya. Ya, memang begitu sepak bola. Orang tidak mau melihat proses, yang mau dilihat hasil, kata Haruna Sumitra. Haruna Sumitra pun juga membeberkan ketidaksukaannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan. Ia pun menjelaskan alasan rasa tidak setujunya tersebut. Saya termasuk rezim yang tidak setuju dengan naturalisasi. Saya memang berbeda dengan ketua PSSI. Saya selalu berdebat urusan naturalisasi. Sekarang, ambil contoh apa yang kita hasilkan dari pemain naturalisasi ini. Ketika kita mau menaturalisasi, kita harus apple to apple dengan pemain lokal kita. Apakah pemain lokal kita tidak ada yang sebagus itu? Ucap Haruna Sumitra. Kalau kemudian kedatangan dia menghilangkan kesempatan bagi anak bangsa kita, itu tentu menjadi masalah besar, ucap Haruna Sumitra. Ya, memang untuk proses naturalisasi ini pasti ada min plusnya.
Tentunya semua pelatih memiliki strategi masing-masing, seperti di negara-negara top Eropa yang melakukan proses naturalisasi untuk tim sepak bolanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa beri subscribe, like, komen, dan share. Sampai berjumpa kembali.